Sinfani min ummati in salahu salahatil ummah. Ada dua golongan manusia. Bila kedua golongan ini hidupnya baik, soleh, benar, sesuai aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, maka rakyat semuanya akan menjadi baik dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik dan amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati sahibul majlis Bapak Haji Omin Basuni SH, dan juga guru-guru kita, wabil khusus Kiai Haji Asep Saifullah LCMA, Ustadz Dede Dian Taufik, dan guru-guru kita yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kepada beliau-beliau semuanya. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berada di tempat ini, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini pengajian kita berbeda dengan pengajian seperti biasanya. Beda nak naon ay nama leuwih loba. Leuwih alhamdulillah. Sebab itu flyer udah 2 minggu sebelumnya disebar. Arapal aina rek aya maulid. Kita datang ke tempat ini bukan karena Haji Ominnya, bukan karena Kiai Asepnya, bukan karena semua yang ada di tempat ini, tapi semata-mata ditarik oleh magnetnya baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan pertanda baik buat kita semua nanti di yaumil qiyamah. Kita nanti tidak usah mencari-cari Nabi, tidak usah mencari-cari Rasul, tapi Nabi yang mencari kita semuanya, insya amin ya rabbal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia karena kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Omin bahwa kita maulid ini bukan hanya seremonial belaka,
Tetapi maulid ini bagaimana merubah hidup kita, merubah kepribadian kita yang dulunya baik jadi lebih baik, yang dulunya tidak baik menjadi baik. Kriteria baiknya seseorang itu dilihat dari berapa banyak dan berapa besarnya dia mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebatnya kita, kerennya kita bukan ngikutin zaman, bukan ngikutin mode, bukan ngikutin tren. Tapi baik dan hebatnya kita, seberapa hebat kita menjadikan Nabi sebagai idola, seberapa hebat kita menjadikan Nabi sebagai contoh teladan kita. Bukan nyontoh yang lain, tapi contoh kita adalah baginda Nabi Muhammad. Allah firmankan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu uswatun. Al-Imam Ali As-Sabuni mengatakan uswah di sini adalah al-mithalul a'la alladhi yajibu an taqtadiya lahu fi jami'i aqwalih wa af'alih. Uswatun hasanah itu artinya suri teladan yang baik, contoh yang mulia, contoh yang agung yang ada dalam diri Rasulullah, alladhi yajibu an taqtadiya lahu, yang kamu semua wajib mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dalam segala ucapannya dan segala perbuatannya. Orang bisa dinilai baik sejauh mana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi setelah maulid ini, dimanapun kita memperingati maulid, harus ada perubahan-perubahan di dalam diri. Jangan sampai maulid ini hanya sekedar hadir datang, meskipun bagus, baik, tapi lebih baik dan lebih bagus lagi adalah bagaimana kita merubah kehidupan kita menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut kacamata mano. Cek batur mah bager, yang tahu bager henteu urang sorangan. Cek batur hebat, tapi yang tahu hebat tidaknya adalah diri kita masing. Nah, kalau sekarang orang sudah punya kekayaan yang banyak, itu keren, hebat, padahal belum tentu sukses. Profesor, doktor, kiai haji, pelarnya banyak, belum tentu sukses. Kunci kesuksesan ketika kita sudah menjejakkan kaki kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Di situ kunci kesuksesan yang abadi adalah di saat kita dijauhkan dari api neraka dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad faz, dia orang yang sukses mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Jadi kalau di dunia belum, kalau masih belum masuk surga, belum sukses hidup kita. Tapi mudah-mudahan dengan kita sering berkumpulnya di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis taklim seperti ini, insya Allah ini pertanda baik untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Sebab orang meninggal itu sesuai dengan bagaimana kebiasaannya.
kebiasaannya zikir, kebiasaannya baca salawat, insya Allah kita semua mengakhiri hidup ini dengan cara yang baik. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir begitu mulia, begitu agung, banyak tanda-tanda istimewa ketika kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya perjalanan hidup Nabi ini dari mulai beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berharta, tapi di situ hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan ilmu dan penuh dengan hikmah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadikan Nabi sebagai teladan, sebagai contoh di dalam kehidupan nyata di alam dunia ini. Mari kita sama-sama jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Tong teuing nyontoh ulama, tong nyontoh kiai, tong nyontoh ustad, bisa salah kabeh oge. Tapi lamun urang nyontoh baginda Nabi mah insyaallah moal aya salahna, moal aya keliruna. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tanamkan rasa cinta kita, mahabbah kita, tentunya bukan hanya diucapkan di mulut, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang dan begitu cinta dan menginginkan kita semuanya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah sabdakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini harapan Nabi, keinginan Nabi. Semua umatku akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara surga, Masya Allah, nikmatnya bagaimana? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar atau kama qal. Surga itu mala ainun ra'at, nggak pernah terlihat oleh mata yang manapun. Wala udhunun sami'at, nggak bisa didengar oleh telinga manapun. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas di hati siapapun. Indahnya surga yang sudah Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dan betul-betul menginginkan, mengharapkan kita semuanya menjadi orang-orang yang selamat. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kemudian Nabi lanjutkan, illa man abah, kecuali orang-orang yang enggak mau. Sahabat bingung, emang ada orang yang nggak mau masuk surga? Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini pasti semua jawab ingin masuk surga, semuanya ingin masuk. Tapi ini ada yang kata Nabi ilaman ada, kecuali orang yang nggak mau masuk. Nabi menjawab, kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku, patuh kepadaku, menjalankan syariat dan ajaranku, dakhalal jannata, dialah orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya kata Nabi, waman asani, siapa yang mendurhakai,
siapa yang membangkang, siapa yang menolak, siapa yang tidak menjalankan ajaran-ajaranku, faqad aba, dialah orang yang memang tidak mau masuk surga. Kalau kita lihat dari konteks hadis ini, Nabi tetap berharap kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Nabi menginginkan kita masuk neraka, Nabi nggak akan begitu kalamnya. Pasti Nabi bilang, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Kan mestinya begitu. Kalau lihat dari konteksnya, man ata'ani, siapa yang taat padaku masuk surga, wa man asani dakhalan nar. Tapi Nabi tidak sampaikan itu. Begitu bijak apa yang Nabi sampaikan, man asani faqad aba. Artinya Nabi tetap punya keinginan, orangnya aja yang nggak mau. Orangnya yang nggak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat ini sunnah Nabi ini Masya Allah luar biasa. Sampai Nabi menjamin, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku 'inda fasadi ummati, di saat umatku hancur, di saat umatku jauh dari syariat, jauh dari agama, kita tetap menghidupkan sunnahnya Nabi, pahala ganjarannya kata Nabi, falahu ajru mi'ati syahid, pahalanya sama dengan pahala 100 orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal. Di luar sana kehidupan sudah semakin jauh dari agama, krisis akhlak, krisis moral, krisis norma-norma agama. Kejadian-kejadian yang ada di negeri ini tidak lain dan tidak bukan ini karena kurangnya adab akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Tidak akan ada orang yang berani korupsi kalau dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan korupsi, ngambil hak sedikit aja nggak berani. Kenapa? Rasulullah mengajarkan kepada kita tidak boleh zalim kepada siapapun. Segini kita masih maulid, segini kita masih memperingati Isra Mi'raj yang menceritakan tentang bagaimana akhlaknya Nabi. Masyarakat, wabil khusus negeri kita Indonesia, sudah hilang kendali dan sudah hilang pegangan. Tapi tentunya di sini Rasul pernah menyampaikan dalam salah satu hadis, sinfani min ummati in salahu salahatil ummah. Ada dua golongan manusia. Bila kedua golongan ini hidupnya baik, soleh, benar, sesuai aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, maka rakyat semuanya akan menjadi baik dengan sendirinya. Siapa mereka? Al-umara wal-fuqaha. Pertama adalah para pejabatnya, para pemimpinnya, dan juga para ulamanya. Kalau kedua orang ini, umaroknya hidup benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulamanya, fuqahanya benar-benar mengayomi umat dan mengajarkan umat, insya Allah rakyatnya semuanya baik, rakyatnya semuanya sejahtera. Tapi sekarang kenyataannya kan tidak seperti itu. Sekarang tidak seperti itu. Ya jujur-jujur sajalah, hampir semua pejabat-pejabat ini Masya Allah luar biasa. Mereka ingin balik modal, ingin balik karena ngeluarin uang banyak ketika kampanye dan lain sebagainya. Minimal dia balik modal, tapi tentunya tidak hanya balik modal, tetapi ada akhirnya segala macam
cara dia lakukan. Na'udzubillah min. Sampai haji aja dimakan, aspal dimakan, solar diminum. Ih, luar biasa, para hebat orang Indonesia. Betul. Aspal dimakan juga. Apalagi hutan didahar. Dasar rakti orang Indonesia. Masya Allah, ini luar biasa. Pejabat dan umarok ketika mereka berjalan bersama, beriringan bersama di dalam hidup menjalankan syariatnya Nabi kita Muhammad, maka rakyat otomatis akan sejahtera dan akan baik. Amin ya Rabbal. Bahkan dalam keterangan lain dikatakan, fafasadur ra'aya bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Masya Allah, ngeri kalau lihat kalimat ini. Rusaknya rakyat karena rusaknya pejabat. Rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpin. Pemimpin itu siapa? RT, RW, lurah, camat. Itu pejabat-pejabat. Kalau mereka benar, insya Allah rakyatnya. Lah itu ayo nama RT Inggris korupsi KTP. Ayo Inggris macam-macam. Dulu di zaman Pak Harto korupsi di bawah meja. Ayo nama jim meja di bawah. Masya Allah. Ini akibat apa? Tidak menjadikan Nabi sebagai teladan yang sejati. Tidak menjadikan Nabi sebagai panutannya. Tidak menjadikan Nabi sebagai contohnya. Ulama itu juga penyebab kehancurannya para pejabat. Fasadul muluk bifasadil ulama. Rusakna pejabat, rusakna pemimpin karena rusakna ulama. Penyebab ulama rusak itu adalah ketika dia hubbud dunya wal jah. Kalau ulama sudah cinta dunia, kalau leban ku dunia dan cinta pangkat kedudukan jabatan, itu yang akan merusak tatanan kehidupan kita. Oleh karenanya, yuk mari sama-sama kita kembali menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi ini merupakan jalan menuju kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah firmankan, qul, katakan olehmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ngaku cinta sama Allah, buktikan dong, bahasa kitanya ya, buktikan dong kalau kamu cinta sama Allah. Apa buktinya? Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku, ikuti ajaranku. Yuhibbukumullah, jaminannya adalah Allah pun akan cinta kepada kita. Menjalankan syariat Rasulullah, mengikuti Rasulullah diapit oleh dua kata cinta. Cinta pertama adalah pengakuan kita kepada Allah, dan cinta kedua adalah merupakan jawaban dari Allah ketika kita mengaku cinta. Dengan kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Rasulullah. Gak usah yang susah-susah. Gak bisa kita ngikutin tahajudnya Nabi sampai kakinya bang. Nah orang mau ditanya, kunaon Pak bengkak? Asam urat. Kunaon Bu bengkak? Biasa, ya malu bating talajo TV. Tiup jadi baru tak pendek. Kalau Rasulullah diceritakan kakinya bengkak karena terlalu lama padahal sudah dipastikan masuk surga. Nah orang pasti lewat heula karena neraka. Orang bisa hitung salat nakumaha. Kadang-kadang sok pakai sesebutan. Ngaji teh sare, ditanya kunaon sih sare wae atupan penting tahajud. Seberapa rakaat itu? 2. Ya Allah. Ya Rabbana, ngan 2 ge jadi sesebu salembur apaleun mun urang keur penting salat tahajud. Masya
Masya Allah. Yuk bismillah. Dengan keberkahan bulan Maulid ini kita jadikan seluruh hidup kita korbankan untuk Islam. Kita korbankan untuk dakwah. Orientasinya tentunya kita diajar seperti tadi, kehancurannya ulama itu akibat terlalu hubbud dunya. Nah sekarang banyak ustadz, kiai jajadian. Yang penting mah viral, jadi kiai, jadi ustadz. Ditanya mas santren di mana? Tanya mas santren di mana? Ternyata mas santren di bah Google. Jarara di ustadz yang penting mah viral heula oi. Betul apa yang disampaikan bahwa akhir zaman nanti akan banyak kasirun khutala'uh qalilun ulama'uh ay fuqaha'uh. Akhir zaman nanti akan banyak para mubalik penceramahnya, tapi sedikit ulama jeung kiai nah nu bener-bener mampu menyampaikan ilmu dengan baik, mampu menyampaikan ilmu dengan sempurna. Sedikit ayeuna mah nu penting bisa jadi laku. Jeung ayeuna masyarakat sudah kadang-kadang terpengaruh. Lamun diajak ngaji bener hararese. Betul? Ngaji make kitab teh hese. Tapi diajak ngajina oge. Tapi lamun manggil mubalik kondang. Oh, dararatang di mana-mana oge. Betul? Nanya ustadzna rame teu, irek ngaji rek naon gitu. Pakai nanya ustadzna rame teu. Ai nama orang kumaha carana ngaji neangan ilmu pulang bebenangan mawa ilmu lain mawa ria. Tapi masyarakat begitu sudah semuanya sudah terpengaruh dengan apa namanya gaya hidup saat ini, dengan keadaan saat ini. Lain temenan, tapi tolong prioritaskan yang fardu ainnya. Dengerin ceramah mah teu fardu ain. Ngaji kitab mah fardu ain. Ayo sok. Cek Kiai Miftah mah eta ngadengekeun ceramah mah teu sunah-sunah acan jigana. Tong ngadengekeun ceramah ti awal nepi ka akhir. Sus lihat bae. Ilmuna tinggal. Kalau katambah jauh orang ti Gusti Allah Subhanahu. Nah lamun disebutkan zaman Nabi, komo zaman Nabi masih gana teu aya sigana ngaji bari cicing kerakan. Moal aya sigana Nabi baheula ngajar bari gogoleran. Pan ayeuna mah aya ustad gogoleran di panggung. Ustad cingkrak-cingkrak di panggung. Jadi pikir-pikir di mana muruahna gitu. Tapi jamaah resepen we dasar sarua. Ustadz lagi terang-terangan, saya mah bukan ustadz, orang PA. Nula lagi berarti ngaku sorangan, yang urang ngomong. Nah, makanya yuk kita kembali kepada ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus labakaitum katsira wa dhahiktum qalila. Kamu harus sering banyak menangis, kurangi banyak tawa. Lain temenang seri. Rasul ngajarkeun boleh ketawa. Bahkan Rasul punya orang yang membuat dirinya agak terhibur, yaitu Nuaiman. Aya tapi itu kos ayeuna meureun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid ini sekali lagi jangan dijadikan hanya sebagai seremonial belaka. Pulang ke nana temawa naon. Jadi sekali lagi ya kita kembali bahwa Rasulullah mengajarkan kita banyak hal, banyak akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi. Bahkan Nabi sendiri mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aksaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Lain jelema beunghar, lain jelema kaya, nu loba asup surga teh adalah jelema nu takwa ka Gusti Allah
jeung jelema anu akhlakna baik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menteladani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang kalam karena masih ada penceramah berikutnya. Ki Haji Asep, bapak anak dari Haji Amin, seorang saeutik we. Kenapa tadi Haji Amin bilang tengundang nu kondang-kondang berat teuing cenah. Haye mah da ieu mah insyaallah lah. Insyaallah ieu mah nu aya di dieu mah Ustaz Asep, saya insyaallah tidak ngarep-ngarep amplop lah. Sebab nu aya ge amplop mah sok dipicieunna. Biasana, biasana ieu mah. Lamun aya ceramah-ceramah teh sok aya gitu, beas. Itu di Purwakarta. Di Purwakarta, di Subang, lamun di dieu teh biasa atuh biasakeun. Terus sama nendak heureuy Pak Ji. Tuh bakakak hayam cek Pak Kiai cenah teh. Di ditu lain di dieu lain. Aya. Kok nanya ibu-ibu? Lu boga imah naga cicing wae. Insyaallah dijamin lah. Insyaallah urang di dieu ngalap barokah. Lain ngarepkeun besek nu warna beureum, lain. Eta mah hadiah ti Gusti Allah. Urang mah niat ka dieu teh betul-betul lillahi. Urang mah hoyong barokah. Sekali deui rezeki mah ulah nu loba tapi nu barokah. Biasana ibu-ibu mosok rada beda jawabanna mah. Bu, lamun dibere rezeki nu loba nu barokah, Bu. Beda. Nu loba nu barokah. Saraka amat dua anak. Barokah loba. Barokah bener jawabannya hebat. Iya murid-murid Ustaz Asep hararebat ngajawabna neangan rizki anu barok. Kenapa kenaon duit nacan katingali jadi ngajawabna anu barokah. Tapi lamun duit nanggas katingali sok rada beda jawabannya. Salaki mere amplop hiji 100.000 hiji 1 juta pilih nu 1 juta 100 itu kan beda deui. Sebab geus katingali eta teh duitna 1 juta, tapi tadi macan katingali barokah. Masya Allah, tapi memang kita ingin berkah hidupnya, umur berkah, ilmu barokah, rizki berkah, pamajikan barokah, salaki barokah, anak barokah, kabeh barokah. Amin ya rabbal. Namun hayang berkah kuncina ngan dua, iman jeung takwa ka Gusti. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Eta kuncina. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri ini iman dan takwa sama Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, pasti akan kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit. Diturunkan kabeh eta rezeki ti langit wal ard jeung ti jero bumi. Geus kabukti ku urang tiap poe menta ti luhur turunkeun, ti handap kaluarkeun, jauh deketkeun saeutik maraksa ka Gusti Allah. Tambahan deh, ya Allah wa in kana rubiyatan $1 cina. Mun cina rizkina ngan saukur rupiah, ya Allah pangjadikeun dolar atuh. Saking hayangna menta ka Gusti Allah, tapi da Allah maresepeun wae. Beda jeung urang dipenta deui lila makas. Tapi Allah maresepeun lamun urang menta tiap hari. Tiap detik kita minta sama Allah, ayo kadari ya. Idza qala al-'abdu ya Rabb, qala ta'ala labbaika 'abdi sal tu'ta. Kalau hamba mengangkatkan tangan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Allah datang labbaika 'abdi. Ada apa? Aku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Ngan urang mah teu kadenge.
Di sana Allah teh tengah dengerek orang teh. Dorang ngadoa saumur-umur kieu wae hirup geuning. Allah tengah dengerek lain. Aya naon di antara doa orang teh? Hijabna tebel, hijab naon? Hijab dosa. Tong nunjuk saha? Nunjuk diri wae. Urang ngadoa hayang beunghar hayang beunda teu beunghar beunghar. Idza qala al-'abdu ya Rabb, Allah datang labbaika abdi. Sal. Ayo sok mangga minta heuh kahayangna naon tuh tok bakal dibere ku kaula cek dibere ku Gusti Allah Subhanahu asal ya kan urang mah kadang-kadang teu ngadoa teh nyobaana bener teh cek ustad dia doana mau diijabah ku Gusti Allah ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan kita akan dengarkan kembali nasihat tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Sekian dari pribadi saya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.